Digitalisasi UMKM adalah proses memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usaha, mulai dari promosi, penjualan, pembayaran, hingga pelayanan pada pelanggan. Melalui digitalisasi, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan aplikasi bisnis lainnya. Selain itu, penggunaan pembayaran digital serta pencatatan keuangan secara elektronik dapat membuat pengelolaan pengusaha menjadi lebih praktis, efisien, dan lebih teratur. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat di PPT berikut ini. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan yang dimana dia berkontribusi sebanyak kurang lebih 50% terhadap PDB nasional Indonesia. Sebagian besar UMKM masih dijalankan secara konvensional. Internet dan gawai pintar menggeser belanja konvensional ke belanja daring, serta adanya pandemi mempercepat migrasi pelaku usaha ke platform digital. Bukan sekedar pindah ke dunia maya, digitalisasi mengubah pola pikir dalam melihat peluang pasar yang lebih luas. Yang pertama, ada pemasaran yang dimana lewat media sosial dan marketplace. Yang kedua, ada proses transaksi pembayaran non-tunai maupun dompet digital. Yang ketiga, ada pengelolaan aplikasi pembukuan dan manajemen stok. Dan yang keempat, ada pelayanan yaitu chatbot dan pesan yang bersifat instan. Kini, teknologi mengubah cara berbisnis yang dimana ada jangkauan pasar meluas tanpa batas geografi. Yang kedua, ada transaksi lebih mudah lewat dompet digital dan QRIS. Konsumen kini membandingkan harga dan membaca ulasan lahirnya sosial e-commerce. Berjualan tanpa membangun sistem sendiri, baik lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak maupun Blibli, penjual dapat membuka toko dan mengunggah katalog. Yang kedua, pembeli mencari, membandingkan, dan memesan. Yang ketiga, dana yang ditahan sementara atau escrow oleh marketplace. Dan yang keempat, ada barang yang diterima dan dana diteruskan ke penjual. Keuntungan dan optimasi toko yang dimana terdapat jangkauan luas tanpa batas geografis hingga luar pulau. Modal awal yang rendah, tak perlu sewa toko fisik. Keyword dan foto yang dimana kata kunci relevan, foto berkualitas, dan respon yang cepat dapat menjawab pelanggan dengan ramah. Membangun kedekatan emosional yang dimana cocok untuk produk visual menarik seperti fashion, kuliner, maupun kerajinan, dan cocok untuk konten dinamis dan edukatif dalam video pendek. Dan yang ketiga, ada kunci yaitu profil profesional, akun bisnis konsisten, dan konten dan algoritma engagement yang dimana ada edukatif yaitu memberikan informasi bermanfaat terkait produk, ada behind the scan yaitu proses pembuatan produk, ada testimoni yaitu ulasan dan pengalaman pelanggan, serta ada hiburan atau mengikuti tren yang lebih relevan. Digital branding yaitu membangun citra merek yang lebih konsisten, yang dimana yang pertama ada identitas usaha yang terdiri dari nama, logo, dan citra yang mudah diingat. Yang kedua ada konsistensi brand yang dimana di semua kanal digital. Yang ketiga ada kepercayaan lewat transparansi dan respon cepat. Bagian kelima yaitu strategi konten marketing, di mana cerita yang membangun kedekatan antara storytelling produk, membangun kedekatan emosional, konten kalender menjaga konsistensi unggahan serta hook yang kuat, dan call to action yang jelas serta kolaborasi mikro dengan influencer. Yang keenam ada tantangan digitalisasi yang dimana jalannya tak selalu mulus, terdiri adanya literasi digital yang rendah, yang dimana adanya kurang paham tentang aplikasi dan sistem transaksi,
adanya persaingan ketat, mudah dibandingkan dengan harga dan kualitas, adanya biaya iklan beban bagi UMKM yang bermodal terbatas, serta adanya adaptasi teknologi yaitu algoritma dan tren terus. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu penutup, di mana transformasi yang tak terelakkan itu, marketplace dapat memperluas jangkauan media sosial dengan membangun kedekatan, branding yang lebih konsisten, konten yang tepat, serta adanya kepercayaan dan loyalitas terhadap pelanggan, dan mengikuti pelatihan literasi digital dan